kami akan menampilkan video presentasi kami yang berikut standar costing. Baiklah, di sini ada pengertian standar costing. Standar costing adalah metode akuntansi biaya yang menetapkan biaya standar atau biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk memproduksi suatu produk atau jasa. Biaya ini dijadikan sebagai patokan untuk membandingkan dengan biaya yang benar-benar terjadi. Baiklah, di sini ada tujuan, yaitu yang pertama, mengendalikan biaya produksi, dan yang kedua, menilai efisiensi kerja, dan yang ketiga, membantu perencanaan anggaran, dan yang terakhir, mempermudah penilaian kinerja perusahaan. Selanjutnya ada unsur-unsur biaya standar. Nah, apa sih di unsur-unsur biaya standar itu? Biaya standar terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, biaya bahan baku standar, yaitu biaya bahan baku yang seharusnya digunakan. Yang kedua, ada biaya tenaga kerja langsung standar, yaitu upah berdasarkan waktu dan tarif yang telah ditetapkan. Yang ketiga, ada biaya overhead pabrik, yaitu biaya produksi selain bahan baku dan tenaga kerja, seperti listrik, penyusutan mesin, dan biaya perawatan. Selanjutnya ada manfaat standar costing. Manfaat standar costing ada 5, yaitu mengendalikan pengeluaran perusahaan, yang kedua mempermudah penyusunan anggaran, yang ketiga membantu menentukan harga jual produk, yang keempat menjadi dasar evaluasi efisiensi produk, yang terakhir memudahkan pengembalian keputusan manajemen. Selanjutnya di sini ada varian selisih biaya. Apa sih varian selisih biaya itu? Varian selisih biaya adalah perbedaan antara biaya standar dengan biaya aktual. Jenis-jenis varians itu ada varians menguntungkan, favorable atau F. Biaya aktual lebih rendah daripada biaya standar. Yang kedua, varians tidak menguntungkan, unfavorable atau U. Biaya aktual lebih tinggi daripada biaya standar. Di sini ada kelebihan dan kekurangan standar costing. Yang pertama itu memudahkan pengawasan biaya, yang kedua meningkatkan efisiensi produk, dan yang ketiga membantu perencanaan dan pengendalian anggaran. Yang keempat mempermudah evaluasi kinerja. Di sini ada kekurangan standar costing. Yang pertama itu standar harus diperbarui jika harga perubahan. Yang kedua kurang fleksibel terhadap perubahan kondisi pasar. Dan yang ketiga membutuhkan data yang akurat agar hasil tepat. Baik, selanjutnya ada studi kasus dengan contoh soal sebuah perusahaan ingin mengeluarkan biaya standar sebesar 500.000 untuk pembuatan meja. Nah, ternyata perusahaan mengeluarkan biaya aktual sebesar 530.000, yang dimana 530.000 itu jumlahnya lebih dari biaya standar. Maka 30.000 itu adalah dari varians atau disebut dengan unvariable, berarti itu kerugian. Maka di sini kenapa bisa 530.000? Kita cari penyebabnya. Nah, baik, di sini penyebabnya itu bisa terjadi karena kenaikan harga bahan baku atau penggunaan untuk membuat suatu meja di suatu perusahaan itu bisa berlebih. Nah, jadi makanya di sini sebuah perusahaan itu mengeluarkan biaya aktual dengan total 530.000 dari 500.000 sebagai biaya standar. Selanjutnya ada kesimpulan dari standar costing. Standar costing merupakan metode yang digunakan perusahaan untuk menetapkan biaya standar sebagai acuan dalam proses produksi. Dengan membandingkan biaya standar dan biaya aktual, perusahaan dapat mengetahui apakah proses produksinya sudah efisien atau masih terjadi pemborosan. Oleh karena itu, metode ini sangat penting dalam pengendalian biaya dan meningkatkan kinerja perusahaan. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dari video yang kami tampilkan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Bila itu